warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya akan membahas tentang asas legalitas. Nama saya Ahmad Abdul Goni. Materi yang akan saya bahas adalah tentang sejarah asas legalitas. Sejarah asas legalitas diciptakan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach. Dia seorang sarjana hukum pidana di Jerman. Dia menuliskan sebuah buku pada tahun 1801 tentang sejarah dari asas legalitas itu sendiri. Jauh sebelum asas legalitas itu ada, pada zaman Romawi memperlihatkan bahwa tatanan hukum sangat individual. Jadi raja bisa melakukan segala tindakannya sesuai apapun yang dia inginkan. Jadi perbuatan jahat ataupun baik yang dilakukan seorang raja selalu benar pada zaman itu. Kemudian pada zaman itu hukum pidana tidak tertulis, sehingga kekuatan raja sangatlah absolut pada zaman itu. Nah, kemudian pada tahun 1748 Montes menuliskan buku tentang asal muasal asas legalitas itu. Diambil dari salah satu pasal di Revolusi Prancis. Kemudian asas legalitas dari Van Feuerbach ini terkenal dengan sebutan teori vom psychologischen Zweck, yaitu yang menganjurkan supaya adanya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan, bukan hanya tentang perbuatan yang dituliskan dengan jelas, melainkan juga tentang pidana apa yang akan dikenakan. Jadi tidak hanya mengatur apa saja yang dilarang, juga hukuman apa yang bisa diberikan. Jadi itulah asal muasal dari asas legalitas. Perkenalkan, nama saya Carmila. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian asas legalitas. Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Ada 3 pengertian menurut Mulyanto, yaitu yang pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Bahwa jelas harus ada aturan undang-undang sesuai yang tertuang dalam pasal 1 KUHP bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Kemudian yang kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Yang ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Artinya, suatu hukum yang tidak mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum itu diberlakukan. Tetapi, dalam adanya kekuatan hukum ini, konsekuensinya adalah bahwa perbuatan-perbuatan pidana menurut hukum adat tidak dapat dipidana, sebab di situ tidak ditentukan dengan aturan yang tertulis. Perkenalkan, nama saya Atal Arik Raihan. Saya akan membahas tentang makna asas legalitas dalam hukum. Memahami asas legalitas tergambar di situ sebuah supremasi hukum bagi masyarakat yang hidup dalam sebuah negara. Karena dengan adanya asas ini, pemerintah tidak dapat melakukan kesewenang-wenangan terhadap rakyat, seperti yang pernah terjadi pada masa-masa sebelum Revolusi Prancis. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk kejahatan dan berkembang dan semakin bervariasi jenis operasinya. Hal ini menuntut kita semua, khususnya bagi para ahli hukum, untuk menentukan hukum-hukum yang baru yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Pembaruan sangat diperlukan karena untuk mengganti bentuk-bentuk hukum yang dianggap usang dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Namun, yang jelas dan tidak diragukan, manusia dan masyarakat pendukung hukum merasa tidak puas tentang hukum yang berlaku karena adanya tuntutan
pembaharuan seperti halnya dengan kitab undang-undang hukum kita, khususnya kitab undang-undang hukum pidana kita atau KUHP. Dalam KUHP perlu diadakan pembaharuan yang lebih lanjut karena pada dasarnya KUHP kita merupakan peninggalan kolonial. Meskipun KUHP peninggalan kolonial ini sudah banyak dirubah, akan tetapi masih saja kurang sesuai karena kondisi masyarakat kita yang masih memegang teguh pada adat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Isanti Ramadhani. Saya akan membahas tentang fungsi asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu asas yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kalau tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Kalaupun ada kejahatan yang tidak atau belum diatur dalam undang-undang, maka pelaku kejahatan tersebut dikenakan sanksi atau hukuman yang dapat meringankan atau menguntungkan si pelaku tersebut. Kita tentu masih ingat pelaku bom Bali yang dulu dieksekusi mati sesuai dengan putusan Majelis Hakim yang terhormat. Tetapi di balik semua itu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan praktisi hukum. Di dalam KUHP telah jelas diterangkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kalau belum ada undang-undang yang mengaturnya. Sama halnya dengan kasus yang menimpa Amrozi dan kawan-kawan. Ini tentu sangat bertentangan dengan KUHP. Bagaimana tidak, undang-undang terorisme keluar setelah peristiwa pemboman di Bali terjadi. Inilah yang menjadi kerumitan dari kasus tersebut. Ditambah lagi dengan penolakan judicial review yang diajukan oleh tim pengacara Amrozi CS di Mahkamah Konstitusi. Di dalam konstitusi negara kita telah disebutkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Apakah dengan adanya berbagai anggapan dari luar negeri membuat kita untuk berbesar kepala dan merasa bangga bahwa bangsa Indonesia tidak main-main dengan pelaku terorisme, dan lantas kita mengabaikan sistem hukum kita yang sudah lama kita jalankan dan kita patuhi. Kiranya ini merupakan tindakan yang sangat gegabah menurut saya, dan bisa jadi kedepannya para penegak hukum kita akan sewenang-wenang mengambil keputusan yang sangat tidak berdasarkan keadilan yang sesungguhnya. Nama saya Raka Bakaswara. Materi yang akan saya bahas adalah tentang penerapan asas legalitas dalam hukum Indonesia. Pada prinsipnya, makna asas legalitas pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebelum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan detik yang sejelas-jelasnya. Ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Makna sebagaimana tersebut di atas merupakan asas legalitas formil, seperti dirumuskan pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Asas ini menekankan bahwa dasar untuk menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana harus terlebih dahulu diatur dalam undang-undang, atau dengan kata lain, asas legalitas adalah jaminan untuk melindungi individu dari batasan mana aktivitas yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, atau bisa disebut nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenari. Artinya, segala hal boleh dilakukan selama tidak dilarang oleh hukum. Asas legalitas yang selama ini kita kenal dalam hukum pidana merupakan acuan yang mendasar dalam menerapkan hukum pidana, atau biasa juga disebutkan sebagai pedoman dan jantung dalam hukum pidana. Perkenalkan, nama saya Iko Mameli Wirasatya. Materi yang akan saya bahas adalah tentang dasar asas legalitas. Asas legalitas tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali asas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Sebelum perbuatan dilakukan, adapun yang dimaksud dengan asas legalitas yaitu tak menyebabkan timbulnya kritikan-kritikan terhadapnya. Pada mulanya, hukum pidana positif memakai cara pertama dalam hukum pidana Islam untuk semua perbuatan pidana. Namun hal ini menyebabkan para hakim tidak mau menjatuhkan hukum berat terhadap perbuatan yang tidak gawat setelah mereka mengingat aturan-aturan pidana, termasuk kejahatan dan yang termasuk pelanggaran. Dengan demikian, hukum pidana positif mengambil cara yang kedua,
dalam hukum pidana Islam, yaitu dengan mempersempit kekuasaan hakim dalam memilih hukuman dan dalam menentukan tinggi rendahnya hukuman yang diterapkan secara umum. Perkenalkan, nama saya Victor Oganda Sitohang, dan materi yang akan saya bahas adalah tentang prinsip asas legalitas. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, yaitu asas legalitas artinya tidak dapat dipidana kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang terlebih dahulu ada. Nah, asas ini mengandung 3 prinsip dasar. Yang pertama, tiada pidana tanpa undang-undang. Dan yang kedua, tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Dan terakhir, tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada. Nah, di sini terdapat namanya adagium. Apa adagium itu? Yaitu di mana ada manusia dan kehidupan, di situ ada hukum. Ini menganjurkan agar dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dirumuskan, tetapi juga macamnya pidana yang akan diancamkan. Dengan cara demikian, maka orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang itu telah mengetahui terlebih dahulu pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti betul-betul melakukan perbuatan. Dengan demikian, dalam batin orang itu akan mendapatkan tekanan untuk tidak berbuat. Andai kata dia ternyata melakukan perbuatan yang dilarang itu, maka ia dipandang menyetujui pidana yang akan dijatuhkan. Ya, demikian penjelasan dari kami. Demikian penjelasan dari kami. Itu saja penjelasan dari kami. Tentang asas legalitas. Tentang asas legalitas. Asas legalitas. Tentang asas legalitas. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.